Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FKUI, selamat datang di podcast FKUI yang selalu hadir membawa informasi yang sangat bermanfaat. Saya Dr. Ratna Amalia Fairuz. Saya sangat senang bisa bertemu dengan sahabat FKUI pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang cukup umum, namun mungkin masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Kita akan membahas tentang masalah kulit yang sering dialami, terutama oleh remaja dan dewasa muda, yaitu akne vulgaris atau jerawat. Mari kita sambut pembicara kita hari ini, seorang pakar yang sangat berpengalaman, Dr. Betty Ekawati, spesialis kulit dan kelamin. Selamat datang Dr. Betty. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fairuz. Pagi dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dokter untuk mengisi podcast hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Dr. Betty, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dokter tentang apa sih itu akne vulgaris, Dr. Betty? Baik, jadi akne ini sebenarnya suatu masalah umum yang terdapat pada masyarakat, terutama mengenai anak-anak remaja, begitu juga dewasa muda mungkinnya sampai dekade ketiga. Sebetulnya jerawat sendiri itu tidak terlalu menimbulkan masalah jika tidak dalam jumlah yang banyak pada wajah. Nah, yang paling parah dari jerawat itu sebetulnya adalah rasa minder yang ditimbulkan jika jerawat itu banyak jumlahnya atau tingkat keparahannya seperti itu. Tapi itu hal yang biasa dan umum karena multifaktorial penyebabnya, atau tidak hanya satu penyebab, tapi penyebabnya cukup lumayan banyak yang saling terkaitan satu dengan lain, seperti itu. Terima kasih Dr. Betty atas penjelasan dari dokter. Nah, pasti dokter pendengar ini ingin tahu dokter, sebenarnya jika terkait jerawat, apakah ada skincare wajib gitu dokter untuk biar bisa mencegah jerawat dokter? Baik, jadi yang namanya jerawat tadi kan sudah dikatakan multifaktorial. Multifaktorial itu bisa karena satu, hormonal. Pasti nih remaja putri banyak sekali ya mengalami itu. Terus yang kedua juga itu ada faktor genetik. Yang ketiga ini juga faktor stres ada ya. Terus faktor makanan mungkin keterkaitannya sedikit juga ada. Dan kalau untuk kosmetik tentunya untuk yang cenderung acne prone atau cenderung wajahnya berjerawat itu harus hati-hati dalam memilih skincare. Misalnya skincare yang non-comedogenic itu banyak di pasaran kok. Nanti ada baca non-comedogenic. Mulai dari misalnya sunscreennya, pelembabnya atau bedaknya harus mengandung seperti itu. Jadi tetap walaupun berjerawat tetap cantik. Berarti kalau dari skincare untuk wajah yang acne prone gitu, kalau bisa harus menggunakan bahan yang non-comedogenic nih dokter. Iya, itu wajib hukumnya. Itu dari skincare dokter. Ya. Lalu kemudian tadi dokter sempat menyebutkan terkait faktor makanan, ada sedikit dokter yang bisa memicu jerawat. Sebenarnya makanan seperti apa dok yang harus kita hindari atau kita kurangi, atau mungkin jangan deh makan itu agar tidak berjerawat begitu dokter Betty? Aduh, kalau jangan nanti malah jadi makan terus ya. Jadi intinya gini, sebenarnya secara prinsip, secara global semua makanan itu selama diterima dengan rasa syukur dan dimakan tidak terlalu banyak sebenarnya tidak menimbulkan masalah. Tetapi pada beberapa penelitian, makanan-makanan tertentu misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung gula atau indeks glikemiknya tinggi, terus banyak mengandung lemak seperti itu ya. Dan kacang-kacangan itu boleh, tetapi tidak semua kacang-kacangan loh. Jadi kalau misalnya masih kacang almond, kacang kenari boleh. Tapi kacang yang lain, yang jenis-jenis lain itu harus berhati-hati karena mengandung asam lemak yang bla 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 yang seperti itu. Ya nanti kalau pada kesempatan tertentu baru kacang apa sih nih yang boleh saja baru dibahas seperti itu ya dok. Terima kasih dokter Betty. Ini pendengar juga pasti penasaran lagi nih dokter. Tadi makanan sudah dokter, kemudian skincare dokter. Nah kalau terkait suplemen kecantikan itu perlu nggak dokter kita minum gitu? Wow, suplemen kecantikan sedang booming sekarang ya. Baik itu kolagen, yang lagi booming ngomongnya kolagen. Nah sebenarnya masyarakat awam juga perlu cerdas ya dalam memahami ini gitu. Jadi kalau suplemen untuk vitamin kulit boleh-boleh saja, tapi dilihat dulu betul tidak ya kandungannya ini bisa memperbaiki kulit wajah. Ini secara keseluruhan dulu ya.
Kalau suplemen untuk kulit yang berjerawat tentunya boleh-boleh saja, terutama yang mengandung antioksidan. Jadi juga harus cerdas, nggak semua suplemen dimakan seperti itu ya. Jadi boleh-boleh aja sih, nggak masalah selama itu terkontrol ya oleh dokter tentunya yang berpengalaman di situ. Terima kasih Dokter Betty atas penjelasan dari dokter. Jadi kalau untuk suplemen tetap diperhatikan dulu ya dokter. Ya. Betul tidak kandungannya seperti itu, dan kalau bisa harus konsul dengan pakar terlebih dahulu ya dokter. Betul, jangan minum kolagen nggak taunya dibutuhkan bukan kolagen misalnya. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini dokter, apakah jenis kulit itu mempengaruhi jerawat dokter? Misalnya apakah cenderung yang kering nanti susah berjerawat, ada yang bilang gitu, atau yang berminyak yang mudah sekali berjerawat. Itu kalau terkait jenis kulit bagaimana dokter Betty? Nah, kan tadi di depan sudah dikatakan bahwa jerawat ini multifaktorial. Sebenarnya jika kulit itu berminyak, dia lebih cenderung bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Cenderung ya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang berkulit kering itu tidak dapat jerawat, dapat juga seandainya satu, kosmetik yang digunakan tidak tepat, atau sering-sering juga mencuci wajah misalnya. Kan jerawat itu nanti macam-macam tuh, ada jerawat karena tekanan helm yang di sini, masker, kan pernah ya beberapa waktu yang lalu tuh, waktu zamannya pandemi. Nah seperti itu. Jadi kalau kulit berminyak memang dia cenderung berjerawat, tapi tidak menutup kemungkinan kulit yang kering artinya bukan tidak dapat berjerawat, bisa juga, cuman lebih banyak yang kulit berminyak tentunya. Baik dokter, terima kasih. Berarti memang tidak selalu kulit kering itu aman dari jerawat ya dokter. Bagaimanapun tetap ada faktor bagaimana cara seseorang merawat kulitnya. Betul, ya, dan dokter. faktor hormonal kan juga. Nah tadi dokter, dokter Betty sempat menyebutkan terkait make up dokter. Nah bagaimana cara memilih make up yang baik untuk kulit dokter? Ini mau make up apa dulu nih? Make up aja dokter, misalnya seperti mungkin bedak sehari-hari gitu ya. gitu, Ya. dokter. Sebenarnya kan kalau make up sehari-hari itu cukup 7 langkah intinya ya. Nah, kalau untuk yang berjerawat sebaiknya tetap satu. Kalau misalnya dia memilih skincare, harus skincare yang memang cocok untuk kulit berjerawatnya. Yang kedua, kalau dia memilih pelembab ya atau sunscreen, usahakan yang non komedogenik, tetapi lebih baik tidak menggunakan alas bedak karena alas bedak itu terlalu padat sehingga dapat menimbulkan oklusif. Sebaiknya menggunakan justru BB cream boleh, tapi yang watery ya, yang terus dia gitu bedaknya apa nih? Jangan bedak padat, tapi lebih baik bedak tabur seperti itu. Banyak kok bedak-bedak tabur yang dijual seperti itu. Dan kalau saya boleh menganjurkan tidak menggunakan blush on, karena blush on itu akan menampakkan jerawatnya seperti itu. Terus supaya tetap, kadang-kadang berjerawat kan suka malu kalau berdandan. Jadi tampakkanlah bagian-bagian wajah lain seperti mata secara natural, bibir dengan menggunakan lipstik yang sedikit glossy. Lalu mungkin ditutuplah dengan zaman sekarang itu ada watering yang disemprotkan di wajah kayak gitu. Baik, siap dokter. Terima kasih dokter atas Iya. penjelasan dokter Betty. Berarti pertama kalau dari saya simpulkan terkait make up ya dokter Betty, pertama gunakan pelembab yang non komedogenik. Betul. Kemudian terkait alas bedak kalau bisa tidak digunakan ya dokter. Yeah. Kemudian kalau bedak tabur, lalu sunscreen juga sama yang non komedogenik ya dokter Yeah. ya. Baik. Kemudian tidak menggunakan blush on itu tadi. Iya, blush on dan highlighter itu membuat jelas jerawat. Jadi dihindari sementara waktu masih berjerawat. Baik, terima kasih dokter. Nah ini dokter, saya penasaran dan pasti pendengar juga penasaran dokter. Kalau terkait wudhu dokter Betty, apakah wudhu bisa membantu mencegah jerawat dokter? Pertanyaan yang berat ya. Begini, intinya kan sebenarnya jerawat juga itu berhubungan atau berkaitan dengan kebersihan. Kalau wudhu itu justru itu beberapa penelitian ini ya, saya berdasarkan ada experience mereka yang meneliti tentang wudhu dan kaitannya dengan acne. Wudhu itu ternyata sangat baik untuk bukannya menyembuhkan acne tidak, tetapi menyebabkan acne yang ada itu tidak menjadi lebih parah. Memang betul ada acne yang
terjadi karena cuci muka terus-menerus, tapi itu karena menggunakan sabun ya. Tetapi kalau wudhu 5 kali kan kita tidak menggunakan sabun, artinya itu kalau wudhu sendiri memang dapat maksud saya gini, jangan sampai terjadi kesalahan ya. Wudhu itu dapat membersihkan atau menyebabkan jerawat tidak bertambah banyak ya, dari beberapa penelitian. Jadi misalnya grade ringan, ya syukur-syukur dari grade ringan ini bisa menjadi membaik, tapi tidak akan menjadi lebih parah dibandingkan, ya mohon maaf ya, ini dibandingkan pada yang tidak berwudu. Ini juga berdasarkan penelitian sih ya yang saya baca ya. Jadi ada beberapa penelitian di jurnal itu dilakukan baik itu di Sumatera Utara dan di Jakarta, seperti itu. Terima kasih atas penjelasan Dr. Betty yang sangat luar biasa. Mungkin dari dokter ada pesan untuk pendengar podcast FKUI terkait merawat kulit agar tidak berjerawat begitu dokter? Baik, jadi sebenarnya pertama mungkin kalau sebisa mungkin tadi wudhu itu ya, dengan wudhu sebenarnya kita sudah bisa dapat mencegah gitu ya. Tetapi bukan berarti mengobati, jangan salah ya, mencegah dengan mengobati berbeda. Nah tentu adik-adik yang sudah mengalami jerawat dengan usia-usia masih sebatas pubertas gitu ya, atau belum masuk ke dekade ketiga, itu adalah hal yang biasa, tidak usah dirisaukan. Yang kedua, seandainya timbul jerawat, janganlah tangannya aktif. Ya, jangan memencet-mencet, karena tangan yang kotor jika dia memencet maka akan menyebabkan inflamasi yang jerawat nanti akan bertambah parah. Jadi seandainya berjerawat karena jerawat tadi multifaktorial, jadi kok ada faktor hormonal, genetik, dan lain-lain tadi, adik-adik kalau memang kayaknya udah resah, pergilah ke dokter yang berkompetensi di bidangnya loh ya. Maksudnya jangan pergi misalnya, ini bukannya apa ya dok, karena kadang-kadang aku jerawat terus mereka perginya ke salon. Nah bukan itu. Kalau masih bisa diobati dengan yang ringan, ya obati dengan yang ringan, jangan sampai menjadi parah. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Dr. Betty atas informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagi pendengar podcast FKUI, jangan lupa untuk merawat kulit dengan baik dan berkonsultasi dengan ahli ya ketika memerlukannya. Terima kasih Dr. Betty. Ya, baik dan benar mungkin ya. Baik dan benar. Karena tambahan. Baik tidak benar susah kan ya? Iya betul dokter. Tapi baik dan benar. Iya. Mungkin dari Dr. Betty ada closing statement dokter? Closing statement saya sederhana saja. Merawat kulit itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi merawat kulit yang baik dan benar sehingga menjadi kulit yang sehat dan cantik itu adalah pilihan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dr. Betty. Sama-sama. Pasti pendengar dari podcast FKUI sangat senang, dan ini merupakan podcast yang sangat bermanfaat karena mereka jadi banyak mengetahui cara merawat kulit yang baik dan benar, begitu ya dokter. Sampai jumpa untuk sahabat FKUII, tetaplah terinformasi dan tetap sehat. Terima kasih telah bergabung dalam podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.